Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat bergabung di Jerum kita hari ini. Hari Selasa, 14 September 2021. Ini kali kelima kita mengadakan Jerum via Zoom. Kita akan segera mulai. Dan mungkin akan menyusul teman-teman yang lainnya, atau jemaat-jemaat atau umat-umat Tuhan yang lainnya. Untuk sebelum kita mulai menaikkan pujian, saya mohon dengan hormat Bapak Fidelis Olalaut untuk boleh membuka dalam doa, Pak. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami melakukan ibadah Jerum gabungan via online. Kami berdoa supaya semua berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati acara ini. Kami mulai segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka yang akan bergabung untuk mengikuti ibadah malam hari ini sehingga mereka juga diberkati malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dalam segala situasi dan kondisi apapun. Kita bersama-sama menaikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oke, tepuk tangan semua bareng-bareng. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa
biasa, luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua selalu merasakan kebaikan Tuhan, selalu merasakan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu dapat terjadi, tapi itu semua seizin daripada Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita akan selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang selalu menjadi andalan dalam kehidupan kita, bahwa firman Tuhan ya dan amin yang akan menerangi seluruh kehidupan hati kita. Kita angkat satu pujian, sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi, Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Amin Tuhan. Dan berharga, katakan sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah. Kami memuji-Mu Tuhan, Engkau Bapa yang setia, tak terselami kasih-Mu, tak terselami pengorbanan-Mu. Sungguh besar yang Kau lakukan bagi hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Sungguh mulia, sungguh berharga hidup kami bagi-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa kehidupan kami sungguh indah di pandangan mata-Mu. Semua itu tidak dapat kami selami ya Tuhan, bahwa begitu panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami hanya dapat merenungkan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan atas kami, sehingga tidak ada waktu lagi bagi iblis untuk boleh mengintimidasi kami, untuk boleh menipu kami, karena pekerjaan iblis sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Dan kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami, roh yang ada dalam diri kami itu jauh lebih besar daripada seluruh pekerjaan iblis yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan meneguhkan kami, tapi sebelumnya kami boleh mendengarkan mungkin pernyataan Tuhan yang akan disampaikan, atau kesaksian demi kesaksian, atau sharing kesaksian hidup yang akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, umat-umat Tuhan yang ada. Karena kami percaya Tuhan bahwa sepanjang hari, sepanjang hidup kami tidak lepas daripada penyertaan Tuhan, tidak lepas daripada kasih karunia Tuhan yang begitu besar dan begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mengucap syukur, berkat-Mu mengalir atas seluruh umat-umat Tuhan yang ada, baik yang tergabung dalam Zoom Jerum malam hari ini, ataupun yang mereka masih dalam bekerja, lembur, ataupun mereka dalam keadaan sakit, atau dalam segala kesibukan mereka, kesibukan apapun yang ada. Tuhan, kasih-Mu tetap sama bagi kami untuk mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Widodo, kami boleh mempersilakan umat-umat Tuhan yang mungkin mendapatkan pernyataan Tuhan atau mau menyampaikan isi hati Tuhan atau mau bersaksi,
Dipersilakan. Kami boleh memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pernyataan Tuhan atau mungkin kesaksian. Baik, di gereja ada yang mau menyampaikan pernyataan Tuhan atau mau membacakan firman Tuhan? Bentar, ada kayaknya yang ulang tahun hari ini. Ulang tahun hari ini. Oke, baik, silakan. Balik ini. Siapa yang ulang tahun, Pak? Fani. Ada Fani. Oh, Fani. Fani. Kenapa tidak bilang-bilang? Oke. Fani ada di mana, Fani? Saya tidak bisa melihat. Ada di barisan belakang ya? Ya, langsung saja disodorkan mic-nya. Iya, duduk di depan ya, supaya kita semua boleh melihat. Selamat ulang tahun, Fani. Oke, silakan. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bersaksi sedikit selama saya tinggal di TC. Selama saya tinggal di TC, saya diajarkan banyak hal. Pokoknya mulai dari hidup bersyukur, terus saling menghargai satu sama lain. Dan di TC juga saya diajar untuk memahami teman. Pokoknya setiap teman dengan sifat yang berbeda-beda. Jadi saya diajarkan untuk menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Dan saya bersyukur karena hari ini saya berulang tahun yang ke-19 tahun. Dan saya di umur yang baru ini saya cuma minta dukungan doa untuk orang tua saya, untuk kuliah saya, dan masa depan saya. Terima kasih. Puji Salam Tuhan, berterima selamat. Itu siapa? Yusak ya? Yusak di sebelah sini kok. Oh iya, Yusak ada di sebelah saya. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun, Fani. Terima kasih sudah menjadi bagian untuk keluarga BBPT, keluarga Jalan Suci. Oh iya, malam hari ini di tengah-tengah kita juga ada anggota Jerum baru. Boleh saya memperkenalkan diri, memperkenalkan beliau. Nanti maaf ya kalau ditodong ya, langsung saja nanti akan berbicara. Ada adik saya di sini, ada langsung saja nanti memperkenalkan diri ya. Baik, langsung saya persilakan ada Grace. Hai Grace, boleh dibuka kameranya? Boleh on cam? Mana Grace? Grace, shalom. Ya, halo. Wah, Halo. shalom.
Iya, shalomnya. Grace, boleh memperkenalkan diri, di Bali sudah berapa lama, kemudian kegiatannya, maksudnya datang ke Bali untuk apa? Karena nanti kedepannya akan bergabung di Gereja Jalan Suci ya. Iya, betul. Oke, silakan. Langsung saja, Iya, sayang. salam semuanya. Shalom. Saya Grace, baru aja di sini di Denpasar, mungkin udah 1 mingguan lebih. Kemarin sampai Denpasar, kalau nggak salah tanggal 5, di sini tanggal 5 siang itu langsung dijemput sama Kak Rahel, sama Kak Yusak juga. Di sini, oh ya, sebelumnya saya aslinya dari Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya itu sebelumnya saya juga jemaat GPI yang di cabang sana gitu, yang di cabang Kalimantan Tengah. Kemudian pindah ke sini, ngerantau sendiri, itu karena saya kuliah di kampus daerah Denpasar Timur, itu kampus Alpha Prima. Jadi di sini benar-benar memulai semuanya dari awal sendirian. Belum pernah pengalaman ngerantau juga, jadi langsung terjun langsung lah, ibaratnya gitu. Jadi mulai hari ini senang banget gabung di jemaat GPI Denpasar, karena waktu sebelum pindah ke sini juga sempat mikir nanti mau ibadah di mana ya gitu, karena belum nemu gereja. Kebetulan karena ketemu sama Kak Rahel sama Kak Yusak juga yang jemaat di sini, jadi saya Grace ikut gabung juga di sini. Senang banget bisa gabung di GPI Denpasar. Harapannya semoga saya diterima di sini dengan baik, bisa berbaur juga dengan teman-teman di sini, dengan saudara-saudara terbaru saya. Ya, itu aja mungkin. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Grace buat perkenalannya. Jadi rencana Sama-sama, Kak. iya sayang. Iya. Oke, nanti kita ketemu hari Minggu ya. Oke, iya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman, buat Padi yang hari ini berulang tahun. Kemudian Grace sudah memperkenalkan diri, nanti untuk boleh join setiap hari Minggu untuk ibadah bersama. Langsung saja saya akan mempersilahkan untuk Bapak Widodo untuk boleh menyampaikan renungan firman Tuhannya. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan Pak Wid. Terima kasih Bu Rahel untuk kesempatannya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan malam hari ini saya mau bersaksi ya, sebenarnya bukan menyampaikan sedikit apa yang saya dapat. Sebenarnya ini apa yang saya dapat hari Minggu kemarin. Cuman mau menyampaikan itu sedikit malu-malu kemarin. Jadi baik, sebelumnya kita baca dulu di dalam Matius 6 ayat 43. Langsung saya ambil dari 43 sampai 48 ya. Itu sebenarnya dari ayat 17. Cuman saya mau ambil aja dari ayat 43 sampai 48. Ya, saya bacakan Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, jadi yang saya dapat itu sebenarnya tentang kasih ya, tentang kasih yang Tuhan berikan, kasih yang sudah Tuhan lebih dulu diberikan kepada kita semua tentang kasih yang sempurna itu, kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa syarat yang sudah kita terima sampai hari ini. Itu sudah Tuhan tunjukkan bagi kita semua, bagi orang-orang. Ya, kalau kita berpikir secara manusia, sebenarnya siapa kita ini? Karena siapa sih kita ini sampai Tuhan mau memilih kita? Siapa sih diri kita? Karena kasih yang luar biasa itu yang Tuhan tunjukkan bagi kita, kasih yang sempurna itu. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dia berkorban di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Jadi kasih yang luar biasa. Jadi seperti di firman Tuhan tadi disampaikan ya di ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Inilah kasih yang saya dapat kemarin itu gini. Jadi kita manusia seringkali mengasihi kepada orang-orang yang hanya mengasihi kita, orang-orang yang baik kepada kita. Maka kita akan berbuat baik juga kepada mereka. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang terkadang menjadi terkadang bagi kita itu mungkin menjadi satu batu sandungan, atau katakanlah orang-orang yang membuat kita kadang-kadang sakit hati, membuat kita tersandung. Apakah kita masih bisa mengasihi orang seperti itu? Apakah kita masih bisa berdoa bagi mereka? Atau hanya kita mengutuki, atau kita menggerutu gitu ya, menggerutu dengan keadaan seperti itu. Tapi Tuhan katakan kita harus mengasihi orang, kita harus mengasihi musuh kita sekalipun. Bahkan kita harus mendoakan mereka. Itulah kasih yang Tuhan mau, yang juga sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan kasih contoh kepada kita semua. Kasih yang luar biasa. Sampai hari ini kita boleh ada itu karena kasih Tuhan. Siapa di sini yang berkata, saya sampai hari ini ada itu karena kebaikan saya, karena kekuatan saya, karena saya masih kuat. Saya rasa kita semua di sini tidak akan berkata seperti itu ya. Tapi kita berkata, kita ada sampai hari ini itu karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita sudah melakukan hal yang benar, Tuhan memilih kita. Tetapi karena kita adalah orang-orang yang benar-benar Tuhan sudah pilih. Dari dalam kandungan kita sudah di hidup kita ini sudah ditata dengan Tuhan. Ya, saya mau bersaksi sedikit tentang bagaimana saya boleh mengenal Tuhan, bagaimana kasih Tuhan itu boleh saya rasakan sampai hari ini. Ya, saya bertobat itu tahun 2015 pertengahan ya, di mana itu Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya kepada saya. Dan bagi saya hidup hari ini adalah hidup kesempatan yang kedua yang sudah Tuhan berikan. Karena di tahun 2005 juga itu saya boleh mengalami sakit, itu demam berdarah, dan HB saya itu sudah di bawah 5. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan beri kekuatan. Puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk bisa ada, untuk bisa menikmati kasih Tuhan itu. Seringkali kita untuk mengungkapkan kasih-Nya itu Tuhan memang, kalau bagi saya itu memang luar biasa. Jadi kasih Tuhan itu benar-benar nyata. Nah, sekarang gimana kembali kita harus mempraktekkan apa yang sudah Tuhan katakan tadi. Kasihi orang-orang yang mungkin menyakiti kita, orang-orang yang mungkin membenci kita. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Memang untuk melakukan itu tidak gampang ya. Untuk melakukan itu memang tidak gampang. Memang perlu kerelaan dari diri kita, perlu kerelaan kita untuk melakukan itu. Karena mengasihi orang yang
yang apa ya, istilahnya mengasihi orang yang membuat kita sakit hati itu kayaknya susah sekali. Tapi itulah perintah Tuhan. Tapi itulah yang Tuhan mau, mengasihi orang-orang di sekitar, orang-orang yang membuat kita tersandung, membuat kita sakit hati. Tapi itulah yang Tuhan mau. Karena Tuhan sendiri sudah menyatakan kasih itu kepada kita. Apakah kita masih mau tetap berpegang dengan kebenaran firman Tuhan atau hanya dengan kebenaran kita sendiri? Jadi kalau memang apa ya, untuk mengasihi orang itu memang susah, karena kita harus melepaskan, istilahnya apa ya, kalau bagi saya itu kita harus melepaskan hak kita. Ketika orang lain berbuat salah, ketika orang lain mungkin menyakiti kita, bagi manusia itu kita berhak marah kepada mereka. Kita berhak mungkin membalas kejahatan mereka. Tapi bagi Tuhan itu tidak. Bagi Tuhan adalah kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Tapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Nah, untuk melakukan itu seringkali hati kita itu pasti masih bimbang. Apa iya? Apa benar? Kenapa orang dia sudah menyakiti saya, orang dia sudah berbuat jahat kepada saya, dia sudah berbuat jahat kepada keluarga saya, dia sudah berbuat jahat, bla bla bla. Tapi apakah kita tetap mau membalas kejahatan mereka dengan kejahatan juga, atau membalas kebencian mereka dengan kebencian juga? Tapi Tuhan katakan tidak, kita harus melepaskan kita harus mendoakan mereka, kita harus membawa mereka dalam doa, kita harus mengampuni mereka. Kita harus mengasihi mereka. Jadi untuk bisa melepaskan pengampunan, untuk bisa berdoa bagi orang-orang yang tidak suka dengan kita, itu memerlukan kita apa ya, istilahnya kalau saya bilang itu kita harus, karena sangat susah sekali untuk melepaskan hak itu ya. Jadi seringkali orang akan menuntut hak daripada orang melakukan kewajibannya. Orang akan lebih senang untuk menuntut hak-hak mereka. Tapi kan Tuhan dia sudah berbuat begini. Tapi kan Tuhan dia sudah begini. Sama juga dengan kita. Tapi kan Tuhan saya sudah berbuat baik. Tapi kan Tuhan saya sudah melakukan A. Tapi kan Tuhan saya sudah melakukan B. Tapi kenapa doa saya Tuhan tidak dijawab? Tapi kenapa Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami tidak diberi jalan keluar? Kenapa Tuhan? Nah, itu seringkali kita melakukan itu kepada apa ya, istilahnya seringkali kita menuntut hak itu juga, tapi kita lupa bersyukur. Kita lupa bersyukur dengan kasih Tuhan yang sudah berikan. Mungkin minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ketika kami disuruh bersaksi, memang kami agak sedikit bingung mau bersaksi apa, karena hari-hari kami ya walaupun terdapat banyak masalah ya, tapi bagi kami harus mengucap syukur untuk semuanya itu. Karena Tuhan sudah luar biasa dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kami. Karena tangan Tuhan yang luar biasa itu yang selalu menolong. Jadi kalau kita berbicara kasih, tidak ada kasih yang sempurna daripada kasih dari Bapa. Dan dari semuanya itulah kita harus tetap memegang apa yang Tuhan katakan tadi. Kita harus tetap berpegang bahwa kita harus tetap mengasihi, kita harus tetap berjalan dalam jalan Tuhan apapun yang terjadi, apapun yang kita alami. Karena ya kalau kita pikir hari-hari ini pandemi ini hampir 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih mungkin ya. Tapi kalau kita tidak berpegang pada Tuhan, maka kita akan goyah. Kalau kita tidak lagi mengingat kasih Tuhan itu, kita tidak lagi mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan, dan kita tidak mengingat gimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita tidak berpegang dalam tangan Tuhan, saya rasa semua kita akan goyah. Seperti kemarin saya mendengar salah satu firman gini, Tuhan melakukan berpeganglah hari ini. Bagaimana hari ini kamu dengan Tuhan, bukan yang kemarin atau yang lalu atau pengalamanmu yang lalu-lalu dengan Tuhan.
Karena yang lalu-lalu kamu pengalaman dengan Tuhan, kamu berpegang dalam Tuhan, kamu percaya pada Tuhan. Tapi hari ini gimana? Hari ini bagaimana? Apakah kamu masih percaya kepada Tuhan? Apakah kamu masih berpegang itu pada Tuhan? Atau hanya kamu sudah tergoyahkan karena permasalahan, karena hal-hal yang kamu alami, istilahnya masalah-masalah yang kamu alami. Apakah kamu tetap berpegang pada Tuhan atau sudah mulai goyang iman? Nah, itu satu rema yang saya dapat. Jadi dulu boleh kita mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam Tuhan. Tapi bagaimana hari ini? Apakah hari ini kita tetap mau berpegang dalam Tuhan? Atau hari ini kita fokus dengan masalah kita, fokus dengan keadaan di sekeliling kita, atau kita tetap fokus dalam Tuhan? Kalau kita fokus dengan masalah kita di sekeliling kita, kita akan goyang, kita akan mulai tidak percaya, kita akan iman kita akan goyang. Kita sedikit akan meragukan kasih Tuhan itu, akan meragukan karya Tuhan itu. Tapi kalau hari ini kita tetap berpegang dalam Tuhan, kita tetap mempercayai firman itu, kita berpegang dalam Yesus, saya yakin dan percaya kita semua akan tetap teguh. Iman kita akan teguh di dalam Tuhan. Iman kita tidak akan pernah goyah. Apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi, ketika kita tetap berpegang dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam jalur yang sudah Tuhan tentukan, maka permasalahan sebesar apapun pasti kita akan bisa jalani, kita akan bisa lewati. Ya, seperti tahun lalu ya, awal tahun ini kami mengalami satu masalah, satu goncangan yang luar biasa dalam keluarga kami. Saya sempat berpikir begini, saya sempat ngomong sama istri, yang gimana kalau kita sudah mau pindah ke roti saja, saya bilang gitu. Karena rasanya saya sudah tidak bisa, secara pikiran saya itu saya sudah tidak bisa masalah ini saya sudah tidak bisa mengatasi lagi. Saya sudah tidak bisa, maksudnya sudah tidak kuat lagi dah dengan masalah ini. Gimana kalau kita pindah saja? Artinya saya berkata kenapa saya mau ngajak pindah? Itu saya seperti mau lari dari masalah ini. Kalau saya pindah dari kota ini, saya pindah dari pulau ini, kayaknya akan lebih kayaknya kalau saya pindah dari kota ini, masalah ini akan terselesaikan gitu ya. Karena beban yang kami alami itu yang sangat-sangat berat bagi kami. Nah, tapi kami bersyukur ketika kami keluarga sharing dengan Pak Penatua, dengan Bapak orang-orang tua, penatua di gereja, ada satu masukan dan boleh diteguhkan, boleh dikuatkan, sehingga kami boleh ada di tempat ini sampai sekarang ini. Ya, walaupun masalah itu tidak langsung hilang ya, tapi ketika kembali lagi saya boleh berpegang, kembali lagi saya boleh meneguhkan hati saya lagi untuk, ya Tuhan pasti tolong, Tuhan ada. Nah, ketika saya sudah mulai meneguhkan hati lagi, ketika saya mulai tidak bimbang lagi bahwa Tuhan pasti akan menolong, masalah itu perlahan-lahan terselesaikan dengan pelan-pelan, terselesaikan dengan beban yang saya rasa sangat berat itu seperti hilang gitu ya, sudah ringan kembali. Nah, itu tadi kenapa saya bilang ketika saya menghadapi masalah itu, saya itu mau menyelesaikan dengan cara saya, dengan pikiran saya, dengan kemampuan saya. Nah, ketika saya mau menyelesaikan itu dengan kemampuan saya sendiri, dengan jalan yang seperti yang saya pikirkan sendiri, itu terasa berat sekali. Tapi ketika saya sharing, ketika dikuatkan, harus tetap berserah kepada Tuhan. Nah, setiap permasalahan, hal-hal yang saya alami itu beban itu terasa diangkat gitu ya. Beban itu sudah sedikit demi sedikit terangkat, dan
Puji Tuhan sampai hari ini masalah itu tetap ada. Tapi kami bersyukur kami boleh melewati itu semua dengan luar biasa. Ya, itulah seperti apa ya? Ketika kita percaya, ketika kita yakin bahwa Tuhan itu emang menolong kita, emang Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita walaupun istilahnya gini, walaupun kita ini orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang setiap hari pasti masih berbuat dosa, tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat di mana kita tetap bagaimana kita ini tetap percaya bahwa Tuhan itu pasti ada, Tuhan itu pasti menolong, Tuhan itu ada dalam diri kita, dan Roh Kudus itu tetap ada dalam diri kita, sehingga setiap masalah, setiap beban-beban yang kita alami ketika kita benar-benar menaruh itu dalam kaki Tuhan, menaruh beban itu di dalam Tuhan, maka beban itu akan Tuhan bukan dihilangkan secara langsung ya, tapi beban itu akan kita angkat bersama-sama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan kan, pikulah kuk yang kupasang. Jadi itu Tuhan membantu menggandeng kita untuk setiap permasalahan yang kita alami. Dan satu hal yang tetap menguatkan saya seperti ini. Kita percaya pada Yesus, kita harus mengenal Dia. Karena siapa sih Yesus itu sebenarnya? Siapa sih Dia? Karena Yesus adalah pribadi yang benar-benar telah mengasihi kita, telah mengangkat kita dari lembah kelam kepada kebenaran firman Tuhan. Dari dosa kita diangkat sampai hari ini dibawa untuk mengenal pribadi, untuk menerima hidup kekal itu. Ya. Ada satu yang menguatkan kami juga, ada satu gini. Kami pernah dikirimin gini. Ketika kamu naik pesawat, kamu tahu nggak itu pilotnya siapa? Nah, ketika kamu tidak tahu itu pilotnya siapa, kenapa kamu masih bisa tidur di dalam pesawat selama perjalanan? Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena kita percaya bahwa pasti kita akan dibawa ke tujuan yang akan kita tuju. Tapi kenapa dengan Yesus seringkali kita masih ragu-ragu? Kenapa dengan Tuhan yang sudah kita kenal, seringkali kita masih khawatir. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penolong bagi kita semua. Kasih-Nya yang luar biasa itu sudah Tuhan berikan. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Tapi kenapa kita masih ragu-ragu kadang-kadang? Kenapa kadang-kadang kita masih khawatir dalam mengikuti perjalanan dengan Yesus? Percayalah bahwa Yesus itu pasti akan membawa kita ke kehidupan yang sudah Ia janjikan kepada kita semua. Hidup kita boleh banyak masalah, hidup kita pasti ada persoalan, tapi percayalah ketika kita berpegang kepada Tuhan, ketika setiap persoalan yang kita hadapi, kita bawa, kita taruh di dalam kaki Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, semuanya itu akan terasa ringan, semuanya akan terasa, beban itu akan terasa tidak berat lagi, tapi percaya karena Tuhan selalu ada untuk kita semua. Walaupun seringkali kita melupakan Tuhan, seringkali dalam segala perkara yang kita jalani hari ini, kita tidak kita tidak mengikuti sertakan Tuhan, tapi percayalah, sedetik pun Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan sharing malam hari ini.
Sebelum saya serahkan kembali, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk apa yang sudah kami dengar, biarlah Tuhan, apa yang sedikit kami hamba-Mu sampaikan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang Engkau nyatakan malam hari ini boleh hidup dalam diri kami ya Bapak. Dan bahwa kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi Tuhan, mengasihi orang-orang Tuhan yang bahkan tidak mengasihi kami ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh kepada Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada Engkau ya Bapak. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun persoalan kami Tuhan, kami percaya, kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan pertolongan-Mu, ya dan amin Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami hamba-Mu sampai Tuhan, cukup sampai di sini Tuhan untuk sharing Tuhan, dan kami hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan melanjutkan Tuhan firman-Mu ini ya Bapak. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan Bu Rahel, saya kembalikan kembali. Amin, puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan virtual, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mantap. Pas Mas, nggak ada kembaliannya, tadi suruh kembali. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak untuk semua. Kita akan masuk ke doa syafaat pertama dipimpin oleh Bapak Yusuf, kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Ulan. Oke, langsung saja dipersilakan. Mari kita berdoa, saudara-saudara, satukan hati dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara di mana Tuhan telah menempatkan kita, di mana tempat kita dilahirkan dan kita dibesarkan, dan tempat di mana Tuhan memanggil kita. Disitulah kita harus berdoa untuk damai sejahtera, kesejahteraan di kota di mana kita tinggal, khususnya Pulau Bali ini. Kita berdoa untuk para pemimpin, baik dari Gubernur Bali sampai kepada Presiden Indonesia. Kiranya mereka semua Tuhan limpahkan hikmat dan karunia, hati yang baru, hati yang jujur, hati yang mau melihat penderitaan rakyat pada umumnya ya Tuhan. Supaya mereka tidak lagi mementingkan diri sendiri, biarlah mereka semua bisa sehati mementingkan kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat di negara ini ya Tuhan. Tidak ada lagi di antara mereka yang tidak jujur, mementingkan kekayaan pribadi, mengambil apapun yang bukan hak mereka ya Tuhan, yang seharusnya dilimpahkan untuk rakyat-rakyat yang miskin, yang membutuhkan, tapi mereka ambil sendiri. Biarlah semua ini tidak ada lagi Tuhan. Engkau jamah hati mereka yang saat ini masih banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Engkau nyatakan diri-Mu ya Tuhan, supaya mereka bisa mempunyai hati yang kasihan, mempunyai hati yang mau melihat bahwa kesejahteraan rakyat pada umumnya merupakan kesejahteraan diri mereka sendiri ya Tuhan. Biarlah mereka tidak lagi menggunakan otoritas mereka dengan sewenang-wenang. Biarlah mereka semua mau melihat bahwa keadaan pandemi ini banyak sekali rakyat yang kehilangan pekerjaan, yang bahkan mau makan pun susah, dan mereka yang stres, banyak dari antara mereka yang bunuh diri Tuhan. Sementara pemerintah dan orang-orang yang bernaung di dalamnya tidak memperhatikan mereka sama sekali ya Tuhan.
Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka semua yang saat ini sedang mengalami frustasi, saat ini sedang mengalami keadaan ekonomi yang begitu terhimpit, saat ini mengalami apa yang namanya tidak ada jalan keluar di dalam pikiran mereka, ya Tuhan. Berikan kekuatan di dalam hati mereka, Tuhan. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah hati mereka pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, biar mereka bisa merasakan kasih Allah. Biar mereka bisa memiliki semangat baru. Semangat yang Engkau tanamkan, ya Tuhan. Supaya mereka jangan putus asa. Biarlah mereka semua bisa beriman kepada Yesus. Biarlah mereka semua bisa melihat kasih Allah di tengah-tengah kesusahan ini. Kami percaya banyak di antara mereka saat ini yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Masih banyak di sana, Tuhan, yang Tuhan sebenarnya panggil, namun mereka sampai saat ini tidak merasakan panggilan itu. Biar pada malam hari ini juga telinga mereka bisa terbuka, mata mereka bisa melihat apa maksud Tuhan di dalam kesusahan dan penderitaan selama 2 tahun ini, Tuhan. Biarlah mereka semua bisa merasakan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kesusahan ini, ya Tuhan. Biarlah hati mereka bisa berbalik kepada Tuhan dan mau menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Bagi pemimpin-pemimpin pemerintahan, Tuhan, sekali lagi Tuhan berikan kepada mereka hati yang jujur, supaya tidak ada segala dana yang telah disiapkan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintahan, tetapi tidak mereka salurkan. Mereka curi, ambil sendiri, Tuhan. Buat hati mereka tidak damai sejahtera ketika mereka melakukan itu, Tuhan. Biarlah pada malam hari mereka tidak bisa tidur, supaya mereka mau berbuat jujur dan mau mengembalikan semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan bangsa ini, Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan pasti terjadi. Kami selalu menantikan waktunya, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur padamu Tuhan buat malam hari ini, bahwa kasih-Mu nyata buat kami, dan kami sepakat berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Jalan Suci Denpasar, ya Tuhan, untuk semakin hari lebih mengasihi Engkau, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, biarlah kami lebih lagi memahami dan mengenal Engkau lebih dekat lagi, ya Tuhan. Dan Engkau senantiasa berkarya buat kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, Tuhan. Engkau berkarya melalui hidup kami, ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu terpancar melalui kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau menguatkan, meneguhkan kami untuk semakin hari menjadi berkat bagi banyak orang, ya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan setiap hari buat kami. Terima kasih buat karya-karya-Mu yang Kau nyatakan buat kami, ya Tuhan. Dengan berbagai cara Engkau mendidik kami, mengajari kami, menolong kami, dan menopang kehidupan kami. Saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Saat kami tidak mampu, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Bahkan Engkau senantiasa ada dan dekat dengan kami, walaupun kami jauh, Tuhan. Dan kami ucap syukur untuk itu, Tuhan. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam hidup kami, ya Tuhan. Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Nya atas kami, ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu, ya Tuhan. Biarlah kami
senantiasa Kau teguhkan untuk menerima panggilan yang sudah Kau nyatakan buat kami ya Tuhan, sehingga kami tetap memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang mengalami kelemahan secara fisik, Engkau juga menjamah, sehingga umat-Mu kembali pulih ya Tuhan. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan Kau berkati. Sehingga pekerjaannya menjadi berkat buat kehidupan mereka ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat karya-Mu buat kami semua. Malam hari ini Tuhan, bila setiap umat-Mu menyadari hidup tanpa Engkau adalah sia-sia Tuhan. Bila kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami serahkan seluruh ke umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, apapun keadaannya, biarlah Engkau semakin memberkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bulan, terima kasih Pak Yusuf untuk doa syafaatnya boleh disampaikan. Tadi saya sempat lupa untuk Bapak Ibu boleh mengumpulkan persembahannya. Nanti boleh dibawa dikumpulkan di hari Minggu kepada bendahara, atau mungkin yang mau transfer silakan, mungkin boleh di screenshot di nomor rekening gereja yaitu 033154 BRI Kantor Cabang Kute atas nama GPI Jalan Suci Bali. Bagi Bapak Ibu silakan yang rindu untuk memberi melalui transfer boleh ditransfer ke nomor rekening gereja. Untuk ibadah Jerum hari ini akan ditutup dengan doa penutup yaitu oleh Bapak Penatua Yeremia Suharlan. Atau mungkin sebelumnya ada pengumuman, Pak? Bapak-bapak? Ya dihimbau aja karena sementara ini memang harus masih pakai Zoom meeting, jadi kita himbau setiap anggota Jerumnya supaya bisa aktif ikutlah gitu. Itu aja. Terus yang lain untuk sementara mungkin dari Pak Karnadi ada. Iya. Itu mungkin dari Bapak, Pak Karnadi ada lagi pengumuman yang lain, Pak? Sebelum kita bersama-sama berdoa untuk doa berkat yang akan disampaikan oleh Pak Yeremia. Tidak ada ya Pak ya? Iya. Enggak ada, kita angkat. Iya. Kiranya Tuhan memberkatiku berlimpah-limpah. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat
ibadah Zoom yang kami boleh nikmati. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang memberi kemampuan untuk kami mengerti dan menangkap kebenaran. Kami berdoa bagi semua yang ikut dalam ibadah Zoom ini, dimanapun berada, kiranya tangan Tuhan terulur dan memberkati dengan kekuatan baru, dengan perlindungan Tuhan, dengan sukacita, dengan hikmat, ketenangan, bahkan sarana-sarana yang kami butuhkan kiranya tersedia untuk kami masing-masing, baik secara pribadi, keluarga, dan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kepada Bapa di surga. Kami mau mengakhiri dan melanjutkan kepada kegiatan kami masing-masing malam hari ini dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang turun dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat doa berkatnya Pak Yeremia, Mas Wid untuk firman-Nya, dan semua teman-teman Tuhan. Terima kasih banyak. Tadi Bapak sempat dulu Pak Radi mungkin ada Untuk Bapak tadi sempat lihat Sharing firman-Nya luar biasa. Diberkati Tuhan.